Halo semuanya. Hai guys. Halo guys. Oke, general reading. Oke. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang kamu terpilih untuk mendengarkan semua ini, ya. Jadi nggak kebetulan atau kamu terpilih ya mendengarkan berita ini. Kamu terpilih mendengarkan kabar ini, petunjuk ini, ya kan? Itu loh. Oke. Terima kasih. Tada. Wah. Jadi asal kamu tahu ya guys. Ini ada loh yang takut sama kamu, ya. Ada yang sedang takut pada dirimu atau segan ya sama kamu. Bisa juga malu dengan dirimu. Misal kayak, aku malu loh, aku banyak salah sama kamu. Atau aku malu, ya aku salah selama ini gitu. Atau aku sudah segan sama kamu karena kamu sudah lebih spiritual gitu, kamu sudah lebih positif ya aku segan denganmu. Bisa juga aku atut ya, aku takut dengan kamu, entah kenapa gitu ya. Ada yang merasa takut ya, mungkin sekarang intuisimu makin bagus ya, firasatmu makin tajam, kamu sudah pintar, sudah punya kecerdasan emosional, kamu kayak udah cerdas secara emosional, artinya tidak mudah kasihan, tidak mudah baper, nggak mudah sensitif lagi ya, walaupun aslinya sensitif ya. Cuma kayak kamu nggak terlalu ngerespon gitu sih, kayak ya udahlah, walaupun di dalam nih sensitif, tapi kayak keluar ngapain sensitif ya, tidak terlalu respon drama tuh. Atau kamu sudah bisa gitu ya, melihat dengan teliti, melihat dengan jelas, wah ternyata aku sudah paham ini, temanku ada yang beginilah, ada yang begitulah. Ternyata ya keluarga aku, saudaraku ya, ada yang ini, ono, ini, ono. Ya kamu sudah merasakan di intuisimu, di firasatmu. Jadi orang segan lah, bahkan takut ya. Takut menyakitimu, takut mempermainkanmu. Itu loh. Kemudian aku ngelihatnya ya namanya juga hidup ya. Kedepannya pasti dong masih ada ujian, masih ada cobaan. Ya kamu harus lebih sabar ya. Harus sabar lagi gitu. Karena memang ya inilah hidup ya. Terkadang ada yang cepat sesuai keinginanmu, tapi ada juga yang tidak secepat itu. Tuh loh. Begitu loh. Kemudian ini siapa ya? Seperti belum move on dari dirimu ya. Ada yang belum melupakanmu. Jadi dia tuh kayak ngerasa gini loh, aku mati-matian loh lupain kamu, aku mati-matian nih berusaha move on dari kamu, tapi kok susah bingit gitu. Ada kayak gitu guys. Jadi entah siapalah ya, Dora atau Suneo
atau siapa dia. Jadi dia ngerasanya gini, aku berusaha melupakanmu, berusaha move on darimu, tapi memang sulit loh, sangat sulit ya. Ini berat, sangat berat gitu. Oke, kita lihat lagi. Wah. Terus dalam waktu dekat kamu harus optimis ya. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah guys ya. Jangan menyerah. Sebenarnya hidup ini tidak gitu-gitu aja ya. Mungkin kita ngerasanya udahlah, kayaknya hidup begini-begini aja, begitu-begitu saja. Wah, jangan menyerah, jangan putus asa ya. Karena ya aku sih ngerasanya semua kebaikanmu, perjuanganmu, pengorbananmu itu nanti ada hasilnya ya. Meskipun ini kalian ada yang harus berusaha lagi, berjuang lagi, ya berat sih sebenarnya ya. Cuma kayak dijalani saja gitu. Sama kayak menjalani ujian hidup ya. Kalau kamu dikasih ujian karena kamu kuat, kamu dikasih ujian hidup karena kamu mampu. Ya, jadi kayak kedepannya kamu bisa melewatinya. Sampai akhirnya ya udah, nanti ada ya yang bagus hasilnya. Ada nanti kalian ini apa ya, akhirnya terlatih gitu ya. Akhirnya kayak nanti jalani hidup ya udahlah ya, udah biasa kok diuji gitu. Ya udah biasa, udah terlatih dengan ujian hidup ya. Akhirnya kamu kayak wah, jiwa yang sangat kuat. Terus di sini dibilang ambil peluang ya. Peluang. Ambil kesempatan jika ada. Kayak di September ini ya. September ini memang berapa hari lagi kan? Tapi bisa aja nih ada peluang, ada kesempatan. Contoh di sini, di sono, wah kayaknya ada bau-bau cuan ya. Di sana, di sini kayaknya ada nih peluang dapat duit, ada peluang mengais rezeki, ada peluang dapat uang gitu. Ya udah, ambil peluang itu, ambil kesempatan itu. Jadi jangan apa ya, jangan terlena, jangan hanyut ya di dalam hidup yang kayak udahlah, gitu-gitu aja lah ya. Jangan begitu-begitu saja, lakukan sesuatu lah supaya ada perubahan ya. Jadi nanti ada nih peluangnya, ada kesempatannya untuk dapat rezeki untukmu, untuk kita ya gitu. Ini ada September ini. Terus aku ngerasa ini ya, ada seseorang kayaknya masih berharap sama dirimu ya, entah si Dora atau Suneo ya. Mungkin Barbara atau Sergio ya, masih berharap sama kamu. Cuma dia bertanya-tanya di dalam hatinya gitu, kamu masih mau nggak ya sama aku? Kamu masih mau nggak ya merespon aku kalau aku komunikasi nanti sama kamu? Ya seperti itu. Oke. Terus ini sebenarnya ya, entah orangnya belum terbuka atau ya memang tertutup ya. Cuma dia kayak pengen jujur gitu sih sama kamu. Entah siapa ini ya. Bisa seseorang itu, bisa juga sih kayak keluarga ya, kayak teman atau siapa. Meskipun orang yang nggak terbuka atau tertutup, gengsi parah atau gimana ya, entah pemalu, entah nggak percaya diri. Cuma ada yang mau dijujurkannya gitu. Ada loh kayak mau jujur. Misalnya apa ya? Aku ngerasa nggak enak loh hatiku gitu. Atau aku sekarang nggak enakan sama kamu. Aku sekarang ngerasa nggak enakan atau nggak enak hati gitu ke kamu. Karena ya ngerasa bersalah gitu sama kamu. Kamu kayaknya memang baik banget selama ini. Kamu kayaknya memang udah berjuang selama ini. Ya juga ya, harusnya aku perhatikan kamu.
ya juga ya, aku harusnya ya minimal jaga perasaanmu, bukannya menyakitimu gitu. Ya, pengen kayak meluapkan isi hati kayak gitu sih. Bahwasanya ya, iya harusnya kamu disayangi, kamu harusnya dicintai, kayak gitu. Wah, sedih banget. Terus kita lihat dari mana ya? Dari kartu ini. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, dalam waktu dekat kamu ini akan menemukan tanda-tanda dari alam semesta. Yang jelas ini seizin Tuhan ya, seizin dari Yang Maha Kuasa. Cuma ini ada tanda-tandanya memang dari alam itu, kayak contohnya dari hewan, dari binatang gitu. Ya ada sih dalam waktu dekat ini. Misalnya nanti ada tanda-tanda dari seekor hewan, ada tanda-tanda nanti dari seekor binatang gitu ya. Bisa serangga ini yang terbang-terbang ya. Bisa juga suara kucing, suara dogi, suara hewan gitu ya. Nanti ngasih sinyal-sinyal atau ngasih kode-kode alam atau ngasih tanda-tanda gitu dari alam untuk kamu. Jadi perhatikan itu ya. Aku ngerasa seperti itu sih. Kalau serangga atau hewannya ini bagus ya, terus ngasih tanda-tanda gitu ke kamu, itu bisa aja kayak kamu mau dapat keberuntungan, kamu mau dapat hoki. Karena aku ngerasa ada bau-bau hoki gitu. Ya ada untuk kalian kayak gitu. Dan ini terjadi September ini, walaupun berapa hari lagi ya. Itu loh guys. Jadi kalau hewannya, binatangnya kayaknya bagus nih, entah dari warnanya, dari bentuknya, suaranya, atau gerak-geriknya dari hewan atau binatang yang kamu lihat itu menarik ya. Itu artinya kamu bentar lagi hoki atau dapat keberuntungan. Itu ya. Kemudian ini ada kayak apa ya, dia tuh sepertinya sudah mengiyakan yang dia rasakan. Entah siapa ini ya, sebutlah si Dora ya atau si Soneo. Entah siapalah dia. Jadi seseorang ini mengiyakan sesuatu yang dia rasakan. Contoh ya sih, aku tertarik sama kamu. Iya sih, kamu tuh cantik sekarang, kamu ganteng sekarang, atau iya juga kamu berkualitas saat ini, atau iya juga sih kamu makin menarik sekarang, kamu makin dewasa, kamu makin bijaksana sekarang. Ya aku akui itu. Jadi ada yang mengiyakan itu ya. Bisa juga ya juga sih kamu lebih baik daripada orang lain. Ya juga kamu terbaik yang aku kenal selama ini. Jadi kayak mengiyakan atau mengakui ya yang dia rasakan itu sih. Bisa juga ada yang mengiyakan bahwa dia tuh kangen sama kamu. Contoh, iya memang aku kangen sama kamu, atau iya juga sih aku rindu sama kamu, makanya aku lihat fotomu, aku bolak-balik kunjungi profilmu. Wah, kayak orang bego gitu ya. Kayak orang apa ya, nggak jelas gitu. Karena kangen, rindu, dan ngerasa bingung juga ya. Soalnya orangnya gengsi parah, nggak percaya diri juga, atau ya keadaannya. Jadi kayak yang ngerasa aja sih aku seperti bego gitu ya. Seperti orang yang bego. Bego dalam artian ya bayangin kalau kangen terus nggak berbuat apa-apa tuh gimana ya. Rindu sama kamu tapi kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa, kan aku seperti naif ya, aku seperti bodoh gitu.
Ya jadi cuma lihat kamu dari jauh, cuma kepoin kamu, nyari tahu kamu cuma dari jauh. Nah, seperti itu. Jadi ada yang ngerasa aneh sama diri sendiri. Aku tuh aneh bingit ya. Terus kita lihat lagi ya. Wah, wah, wah. Dalam waktu dekat, relax aja kak ya. Relax say. Relax aja guys, kayak apa ya? Jangan terlalu tegang ya. Tegang bingit gitu. Jangan terlalu tegang. Memang sih kayak gimana ya, setiap orang punya masalah gitu kan. Pasti masalah kita bisa aja beda-beda. Ada di antara kita masalahnya cinta, di antara kita masalahnya mikirin uang, mikirin kerja, mikirin keluarga, atau mikirin teman, atau mikirin apalah gitu. Cuma relax aja ya, karena badai itu pasti berlalu ya. Badai pasti berlalu. Semua akan membaik lagi gitu ya. Tuh. Kemudian dalam waktu dekat ini kamu masih harus banget melindungi dirimu ya. Masih periode atau masih waktunya melindungi diri sendiri ya. Contoh, ya aku melindungi hatiku. Kan aku gimana gitu orangnya ya. Aku orangnya kan berperasaan. Ya walaupun sekarang nggak terlalu baperan ya, nggak terlalu gimana. Cuma kayak ya saya ini orangnya ya sepenuh hati gitu. Jadi kayak ya udah menjaga hati lah, melindungi perasaan ini. Ya dalam artian kita tuh ngasih perasaan ke orang ya jangan berlebihan ya. Ngasih hati ke orang jangan berlebihan. Yang berlebihan itu sebenarnya nggak enak. Yang berlebihan itu sebenarnya ya khawatirnya jadi toksik kan, jadi racun. Jadi lebih kayak oh aku kayaknya ya kalau berteman sama mereka mungkin alangkah baiknya nih jangan terlalu deket ya, supaya jangan terlalu drama lah gitu, atau jangan terlalu jauh supaya tidak menjadi musuh gitu. Bisa juga aku tuh sama keluarga kayaknya perlu juga sih jaga jarak ya dengan keluarga. Kalau terlalu deket sama keluarga ya, apalagi kalau keluarga ini ada drama ya, takutnya kita ikutan drama ya. Itu sih kalau terlalu deket berlebihan. Tapi kalau terlalu jauh juga jangan ya, jangan terlalu jauh juga, terutama sama keluarga, karena kan sama keluarga kan tetap harus silaturahmi ya. Cuma ya lebih kayak bikin space, bikin jarak ya. Pokoknya kayak pinter-pinter lah jaga hati, apa-apa tuh jangan berlebihan ya. Ngasih hati berlebihan lah sama teman, sama saudara, berkorban, berjuang berlebihan, kayaknya janganlah lagi berlebihan ya. Atau kita kayak ngerasa ah ini kayaknya yang benar-benar teman, ternyata teman ini bisa berubah ya, namanya juga manusia bisa berubah gitu. Atau kayaknya ini nih yang benar-benar keluarga, ternyata ini bisa berubah ya, namanya juga manusia bisa berubah. Jadi kayak ya begitulah hidup ya, so biasa-biasa aja. Oke. Terus level energimu ini akan naik ya. Semua berasal dari mana? Dari perjalanan, dari proses. Kan kamu selama ini diproses kayak akhirnya kamu paham kan bagaimana karakter manusia-manusia di dunia ini. Akhirnya kamu paham kan bagaimana teman-temanmu, keluargamu, saudaramu, orang masa lalumu, orang yang sekarang. Akhirnya kamu mengerti satu persatu karakter-karakter dari mereka. Dan itu semua kan ada prosesnya, ada perjalanannya sampai akhirnya kamu paham. Ya udah berarti energimu naik level. Naik level dalam artian ya berarti
merespon segala sesuatunya tidak berlebihan, ya. Tidak perlu kayak apa ya, menganggap si ini kayaknya begini, si itu kayaknya begitu. Ya bisa aja kita seperti itu, tapi kayaknya nggak usah berlebihan, ya. Atau kita ngerasanya ya kalau sama teman harus begini, sama keluarga harus begitu. Ya ternyata tidak selamanya begitu. Karena hidup ini bisa berubah, manusia juga bisa berubah, ya. Ngertilah. Pokoknya ada kesadaran di dalam dirimu. Itulah artinya kamu itu punya energi yang naik level, ya. Energimu itu naik level yang menunjukkan kamu punya kesadaran. Merespon sesuatu, merespon seseorang, jangan terlalu berlebihan. Oke? Baiklah guys, kita lihat lagi. Oke, nih awareness, kesadaran. Aku baru ngomong ya, say. Langsung muncul kartunya, ya. Awareness adalah kesadaran. Kalau seseorang atau beberapa orang tidak bisa kamu kendalikan, tidak bisa kamu kontrol, ya. Misalnya, aku nggak bisa kendalikan dia harus begini, dia harus begitu. Aku nggak bisa kendalikan apa yang dia pikirkan. Aku nggak bisa kendalikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nilai dari aku. Ya ngapain dikendalikan? Kita nggak bisa kendalikan perasaan orang, nggak bisa kendalikan omongan orang, nggak bisa kendalikan pikiran orang. Jadi ya udah, ngapain? Ya kendalikan diri sendiri aja. Gitu. Sadarlah, kendalikan diri sendiri, itu baru bisa, ya. Contohnya, nggak semua orang harus didengar, nggak semua orang harus direspon, nggak semua orang harus dipikirkan, nggak semua orang harus dibaperin. Nah seperti itu, oke? Bisa lah, masa enggak? Dan aku ngerasa sebenarnya kalau seseorang itu sulit berubah, ya, sulit berubah lebih baik, sulit berubah lebih positif, ya. Ya udahlah, karena bagaimana seorang itu mau berubah atau enggak, itu kan tergantung dia. Kalau dia nggak niat berubah, ya belum bisa berubah. Tuh, jadi sekarang ya kamunya mungkin yang udahlah, kayaknya aku harus berubah. Ngapain nungguin mereka berubah? Ngapain nungguin dia berubah? Ya, mending aku yang berubah. Aku berubah jadi apa ya? Aku berubah jadi ya sosok yang mencintai diri sendiri. Aku berubah jadi sosok yang ya aku harus buat diriku berharga. Aku harus buat diriku berkualitas. Jadi aku dihargai orang. Wah, gitu loh maksudnya. Ngertilah. Oke? Dan aku ngerasa dari situ terpancarlah auramu, ya. Bisa bagus bingit gitu. Auramu bisa bersinar banget. Jadi kamu kayak apa ya? Kalau misalnya mencintai diri sendiri, ya, merawat diri sendiri, ya akhirnya kamu bersinar gitu. Jadinya kamu ajarkan orang-orang untuk menghargai kamu. Kamu jadi ajarkan mereka-mereka untuk menghormati kamu. Tuh. Oke, dan aku ngerasa di sini ada seseorang sadar bahwa kamu itu sudah naik level daripada dia. Ada yang udah sadar kamu sudah naik level daripada mereka, ya. Entah kamu sadar atau enggak gitu ya. Cuma ya merekanya ngerasa gitu. Entah orang masa lalumu, dia, temanmu, keluarga, atau siapapun lah. Bisa juga orang sekarang kayak ngerasa aja. Ya juga sih, kamu tuh makin hari makin naik level. Sedangkan aku gini-gini aja. Aku sebenarnya yang hidupnya gitu-gitu aja. Aku sebenarnya yang terlena, hanyut sama dunia, ya. Sedangkan kamu itu kayaknya pemikiranmu, pola pikirmu, mindsetmu, itu kayak, ya pokoknya bukan tentang dunia lagi gitu. Tapi kamu lebih kayak, ya kayak orang yang udah naik level. Orang yang naik level itu kan lebih memandang Tuhan gitu loh, lebih memandang ridho Tuhan, ridho yang maha kuasa. Kamu lebih kayak memandang
ya udah kehendak yang maha kuasa. Dan kamu lebih kayak membenahi diri, lebih kayak mengurus diri sendiri, memperbaiki diri gitu. Kalau orang lain gimana ya itu kan urusan mereka gitu. Ya seperti itu. Makanya ada yang ngerasa sebenarnya enak sih hidup kayak kamu, cuma kayaknya aku nggak sanggup deh. Sebenarnya kayaknya asik ya, kayaknya seru nih hidup kayak kamu, sespiritual kamu. Cuma kayaknya aku nggak mampu, aku kayaknya nggak sanggup ditempa badai begitu. Aku kayaknya nggak sanggup menghadapi perjalanan-perjalanan begitu. Kalau kamu kan sanggup begitu, ya. Tuh loh. Jadi kamu luar biasa. Terus kamu ini bisa mengajarkan banyak hal untuk seseorang, untuk beberapa orang, atau untuk semua orang. Itu. Karena jiwamu ini bertumbuh. Coba kamu bandingin ya, membandingkan dirimu nih yang sekarang dengan dirimu di masa lalu. Wah, beda bingit ya. Beda banget guys. Kamu yang sekarang, wah, aku sekarang nggak bertingkah sih. Aku sekarang nggak banyak drama. Aku sekarang nggak butuh pengakuan sih. Aku sekarang nggak butuh mau diterima kek, mau enggak kek, mau diakui keluarga, mau diakui teman kek, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Ya kamu tidak butuh validasi ya, tidak butuh pengakuan. Jadi kayak ya udah banyak perubahanmu. Jiwamu sudah bertumbuh gitu. Terus kamu sudah pintar membatasi diri ya. Jadi kayak tidak terlalu ketergantungan dengan omongan orang, tidak terlalu ketergantungan dengan pendapat orang, tidak terlalu ketergantungan dengan standar orang, tidak ke distract gitu ya, tidak terpengaruh gitu. Wah, kalau keluargaku, temanku ada sudah beginilah, sudah begitulah. Ya kalau aku ya hidup aku ya aku gitu. Ya beda lah perjalanan aku, perjalanan mereka ya beda gitu. Setiap orang punya fase hidup berbeda-beda juga waktunya. Jadi kamu kayak udah sadari kayak gitu semuanya ya. Jadi kayak kamu tuh udah berubah banget. Sekarang kamu kayak gitu. Tidak seperti di masa lalu ya. Jadi berterima kasih sama diri sendiri. Betapa bijaksananya kamu. Betapa dewasanya jiwamu mau bertumbuh gitu. Ada loh yang kagum dengan kamu. Jadi kayak, wih, udahlah. Kalau kamu ya, aku tidak bisa berword-word lagi. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Ada sebenarnya yang kayak kagum sama kamu. Cuma kan orang gengsi lah memuji kamu. Ya kalau orang-orang gengsi itu tidak mau memuji kamu blak-blakan gitu ya. Tidak mau jujur memuji dirimu. Tapi kayak di dalam hati kagum sama kamu. Luar biasa ini kalian ya. Ada kalian yang seistimewa itu sekarang. Nah ini dia. Kan luar biasanya kamu. Semakin naik level hidupmu, semakin rendah hati ya, semakin naik level energimu, naik level spiritualitasmu, kamu makin rendah hati ya, bukan rendah diri tuh. Jadi kamu bisa bedakan mana rendah diri, mana rendah hati ya. Kalau rendah hati wajib lah, rendah hati itu kan kayak apa ya, ya udah tetaplah jadi orang yang penyayang, tetap jadi orang yang penuh cinta, peduli pada sesama ya, peduli pada sesama manusia gitu ya. Kalau ada butuh kamu kenapa enggak, kalau ada butuh pertolonganmu kenapa tidak ya. Ya tetap rendah hati gitu untuk memaafkan, mengampuni juga. Cuma kayak ya rendah hati ini kan bukan berarti rendah diri ya, jangan sampai rendah diri juga. Rendah diri ini kan ya tidak menghargai diri sendiri. Jadi kayak
ngapain ngemis-ngemis perhatian sama orang ya. Jadi ada saatnya membatasi diri, ada saatnya kayak bikin batasan buat orang-orang yang baik, buat orang-orang yang toksik, buat orang-orang yang negatif dan yang positif gitu ya. Ngerti lah, masa enggak ya. Sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.